Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah nikmat kesempatan dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Tasinut Tilawas. Semoga Allah beri kemudahan, keberkahan, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yang berakhir, dan insya Allah dipertemukan di roda min jananya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya, kalau butuh Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marjuki Al-Fatiri. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para bapak, ibu, peserta majelis DJWI Ngajul 14 kelas tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menunaikan, melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk selalu menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu Allah yang khususnya adalah ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang disebut dengan ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Kita selalu sebelum kita mulai tentang hal-hal yang kita bahas atau pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas, lebih dahulu kita membiasakan untuk mengirimkan Fatihah. Di mana Fatihah ini kita kirimkan, kita hadiahkan untuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, yakni kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada.
Yang masih ada, tentunya kita berharap semoga keduanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan, untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya, kita pun berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Qadal ladzina an'amta 'alaihim Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik para Bapak Ibu sekalian, khusus Bunda Ana dan Bunda Ipa, bahasan kita pada hari ini yaitu tentang raum, ya, tentang raum. Kalau pada waktu yang lalu, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang namanya itu tashil, ya, tashil. Sekarang kita bahas tentang yang kedua, yang B ini adalah raum. Apa sih itu raum? Ya, raum menurut istilah ilmu tajwid adalah al-ityanu bi ba'dil harakati bi sautin khafiyyin yasma'uhul qaribu dunal ba'id. Apa maksudnya? Al-ityanu, ya, mengucapkan, melafalkan huruf, ya, bi ba'dil harakah, dengan sebagian harokat, ya. Apakah harokat fathah, apakah harokat kasroh atau harokat dhammah? Karena satu harokat keluar dari bahasan ini, yaitu fathah tidak masuk. Fathah tidak masuk ke dalam kategori raum. Harokat yang diberlakukan pada bahasan raum ini adalah harokat kasroh dan dhammah. Dengan suara yang samar, bisautin khafi, suara yang tidak jelas, suara yang samar, ya, suara yang lemah. Gimana suara itu? Yasma'uhul qaribu, dia bisa didengar oleh orang yang terdekat, yang dekat saja. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang membaca, yang menyuarakan, yang melafalkan. Dekatnya apakah di sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Nah, itu yang dimaksud yasma'uhul qarib. Ya. Tetapi suara itu tidak bisa didengar oleh orang yang jauh. Dunal ba'id. Ya. Jadi yang bisa mendengar hanya orang-orang yang dekat di sekitar kita. Ketika kita sholat, mungkin di samping kita, dalam sop kanan dan kiri, sop depan dan belakang, gitu maksudnya. Dunal ba'id, tetapi tidak bisa didengar atau tidak dapat didengar oleh orang yang jauh. Katakanlah, kita sholat di masjid, sedangkan orang yang di rumah jaraknya sekitar, katakanlah 10 meter, minimal mungkin 5 meter juga tidak akan bisa didengar, ya. Dari 5 meter, 10 meter, dan selanjutnya. Apalagi orang yang jauh di luar kota, itu nggak mungkin bisa mendengar suara raum itu sendiri, karena di sini membutuhkan sautin khafi, ya, dengan suara yang lemah. Itu. Atau orang-orang yang berdekatan bisa mendengar kita, tapi orang-orang yang jauh atau berjauhan tidak bisa mendengar suara kita. Itu, ya, makna raum
berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Al-ityanu bi ba'dil harakati bi sautin khafiyyin yasma'uhul qaribu dunal ba'id. Baik, para Bapak Ibu peserta sekalian, lalu kalau begitu apa itu raum? Ya, setelah kita mengetahui istilah atau definisi raum itu begitu, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan raum? Raum berarti ya mengurangi bunyi baris pada huruf, ya, bunyi baris pada huruf sehingga bunyi yang hilang lebih banyak atau lebih besar dari bunyi yang tinggal atau bunyi yang ada. Ya, jadi ini berkaitan dengan bunyi, berkaitan dengan suara, bukan berkaitan dengan tinggi rendah, bukan. Kalau tinggi rendah itu bukan dalam bahasan ini, atau bukan dalam kategori marotib, ya, marotib al-qiraah, tingkatan bacaan yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya sebuah bacaan. Kalau bicara masalah lambat dan cepatnya sebuah bacaan, itu namanya marotibul qiraah. Yang dimana dulu pernah kita sering bahas tentang tahqiq, tartil, tadwir, dan hadar. Sedangkan raum ini bukan kaitan dengan cepat lambatnya sebuah bacaan, tetapi adalah tentang kurangnya bunyi suara, ya, berkurangnya bunyi suara ketika suara itu dilafalkan, yang khususnya pada huruf-huruf yang berharokat kasroh dan berharokat dhammah, ya. Jadi untuk harokat fathah tidak diberlakukan. Fathah hanya diberlakukan kalau hanya sukun saja. Dalam hal ini, ya, pemberlakuan raum terbatas pada ketika waqaf. Nah, kata kuncinya di sini, ya. Bacaan raum di sini terbatas, ya, pada ketika bacaan waqaf atau pada ketika waqaf, dan pada huruf-huruf yang berbaris kasroh dan dhammah. Nah, itu sudah jelas, ya. Jadi huruf-huruf yang berharokat kasroh dan dhammah ketika kita berlakukan waqaf, baik di tengah kata maupun di ru'usul ai, di akhir ayat, ya, dan dihukumkan seperti keadaan wasol. Hukumnya seperti keadaan wasol atau menyambung. Yang namanya wasol atau nyambung kan harus diharokati, gitu. Saya ulangi. Jadi raum ini adalah hukumnya atau dihukumi seperti hukum bacaan wasol atau kita menyambung bacaan. Artinya ketika kita berwaqaf di situ tetap harus diharokati seperti kita membaca secara wasol atau menyambung, tetapi harokatnya itu disuarakan dengan suara yang lemah, yang ringan, ya, yang sedikit, ya, yang hilang suara yang banyak, tinggal yang tertinggal hanya suara yang sedikit. Itulah kenapa hanya yang bisa didengar bagi orang-orang yang terdekat saja, atau orang yang berada di samping, baik kanan, kiri, depan, dan belakang kita ketika kita berada dalam barisan sholat misalnya, ya. Nah, itu tentunya ya harus kita perhatikan tentang apa, harokat apa maksud saya, ya, harokat apa yang harus diberlakukan dengan raum tersebut. Jadi kesimpulannya, harokat yang diberlakukan dengan cara raum adalah harokat kasroh dan dhammah, ya. Nah, sebagai contoh bisa dilihat pada tabel di bawah ini, ya. Contoh di sini tulisannya
bukan contoh ini ya, salah ya, conyoh ya, conyoh. Conyoh ya, maklum lagi ngantuk ya. Menulisnya itu bukan kesalahan komputer sebenarnya. Kalau komputer disalahkan marah dia, nanti jangan ngambek. Ini kesalahan kita yang mengetik, bukan conyoh tetapi contoh ya. Tinggal kalau bagi yang nanti di print out, maka print outnya itu harus dirubah ya, di tip X atau diganti ya tulisannya dengan kalimat contoh. Misal yang pertama, kata ini berada di akhir kata ya, di akhir kata yang berharokat kasroh, dan harokat kasroh ini diikuti oleh huruf mad. Nah, gitu. Diikuti oleh huruf mad. Ya. Jadi tentang akhir kata tadi sudah dijelaskan. Baik akhir kata berada di tengah ayat maupun akhir kata ada di akhir ayat. Nah, di usul ayat. Gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Kondisi ya. Nah, kalau bicara kondisi bisa di tengah ayat, bisa di akhir ayat. Yang penting kata kuncinya akhir kata. Beda nih. Pemahaman akhir kata dengan akhir ayat beda. Gitu. Jadi ini di akhir kata, baik kondisinya di tengah ayat maupun di akhir ayat. Dia tentunya berharokat kasroh dan diikuti huruf mad. Pada tabel di sini ada 4 contoh ya, 4 surat gitu ya. 4 surat masing-masing diambil dari penggalan-penggalan ya. Penggalan-penggalan ayat ya. Tidak diambil dari seluruh surat secara lengkap, tidak. Kita ambil dari penggalan-penggalan ayat ya yang ada pada setiap surat ya. Ini yang kedua, akhir kata ya, akhir kata berharokat kasroh ya. Tadi sudah paham akhir kata itu baik di tengah maupun di akhir ayat. Nah, bentuk kata itu, kalimat itu yang berada di akhir yang berharokat kasroh, contohnya Ar-Rahmanir Rahimi. Nah, tuh. Jadi harokatnya dibaca dulu. Ar-Rahmanir Rahimi. Sebab agar sesuai dengan format yang berharokat kasroh. Takut kalau kita baca yang harokatnya doma. Jadi Ar-Rahmanir Rahimi. Nah, bagaimana ketika kita wakaf di sini pada kata him, pada kata Ar-Rahim. Nah, kan itu. Kita berwakaf pada kata him pada sebuah kata Ar-Rahim secara lengkapnya. Dan di sini ya, yang dimaksud dengan diikuti oleh huruf mad itu adalah huruf ya. Huruf ya yang ada pada kata him. Antara ha dan mim ada ya tuh sukun. Karena didahulukan oleh kasroh hi, maka itu namanya huruf mad. Nah, sedangkan dalam bahasan huruf yang berharokat kasroh di akhir adalah mim. Mi, hi, mi. Nah, itu tuh. Sehingga ketika kita wakaf di mim, nah ini secara hukum boleh dibaca sukun, boleh dibaca raum, ya. Ada 2 di sini membolehkan sukun dan raum. Kalau sukun adalah karena terlihat bentuk kalimatnya ada huruf mad, maka dibacanya dengan 3 caranya. Boleh dibaca dengan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itulah yang disebut dengan mad arid lis sukun. Jadi him ini boleh dibaca dengan 2 harokat. Kalau harokatnya mimnya fathah. Ya, atau 4.
juga kalau harokatnya mimnya fathah, begitu juga 6 kalau mimnya fathah. Tetapi di sini harokatnya kasroh, ya itu hanya di samping tadi itu boleh dibaca dengan sukun yang 2, 4, 6 tadi itu, ya. Tetapi di sini boleh diberlakukan dengan cara rom, yaitu membaca harokat kasroh pada huruf mim, ya kasrohnya huruf mim dengan disuarakan dengan suara yang lemah, suara yang ringan, bisautin khafi, ya suara yang ringan itu bisa didengar oleh orang yang dekat saja, yang jauh tidak bisa mendengar. Tetap dibaca mi, tetapi suara mi tidak sempurna suara yang seperti kata yang lain. Himi, enggak begitu, itu sempurna namanya, ya. Ini mi-nya tidak sempurna, suaranya lemah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Ibu bisa mendengar, ya, dari dari suara itu loudspeaker, ya. Nah, itu akan terdengar mi itu lemah. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu gitu kira-kira. Bukan begini. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu namanya full. Bukan raum itu. Itu harokat full, harokat sempurna. Tetapi harokatnya tidak sempurna. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau boleh, coba sama-sama, walaupun tidak tidak menghidupkan speaker, coba ya, ikuti saya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, itu sukun tuh. Nah, coba boleh nggak apa-apa, dihidupin speakernya semua. Silakan ibu-ibu speakernya dihidupkan dulu. Ya, di mute dulu. Ya, saya contohkan lagi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu masih him. Itu sukun namanya itu. Jangan him. Ar-Rahmanir Rahim. Mi-nya tidak suara dikasrohin, dikasih kasroh mi, tapi jangan besar. Ustaz, mohon izin Ustaz, satu peserta satu-satu cobanya Ustaz, jadi ketahuan yang salah yang mana. Boleh silakan ya. Baik, Bunda pertama silakan dengan Ibu Wiwi. Ya. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, boleh. Terus. Lanjut dengan Pak Sugimin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Nah, itu saya mendengar sukun itu. Coba lagi Pak Sugimin. Ar-Rahmanir Rahim. Mi dikasih mi. Harokatnya apa tuh Pak Gimin? Kasroh. Suara mim harokatnya kasar, suaranya apa gimana? Mim. Huruf mim dikasih berharokat kasroh, suaranya bagaimana bacanya? Mi kan? Tetapi ya. mi-nya jangan besar, suaranya dikecilin. Mi. Ar-Rahmanir Rahim. Takut amat, ngeri amat kayaknya. Jangan ngeri. Ustaz, contoh dulu Ustaz, beri contoh Ustaz, mohon maaf. Ar-Rahmanir Rahim. Mi. Nah, itu. Ar-Rahmanir Rahim. Masih sukun. Udah yang lain dulu. Berarti belum ngomong, nggak apa-apa. Lanjut dengan Bapak Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, boleh. Terus yang lain? Lanjut dengan Ibu Ida. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, bagus. Terus yang lain? Ibu Niki silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Himi. Dikit lagi rendahin. Himi.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu bagus tuh, cakep. Lanjut. Lanjut Ibu Rohayati, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, boleh lanjut. Pak Haji Zainal. Ar-Rahmanir-Rahim. Kebanyakan, kebesaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, boleh dah. Nanti dibiasakan. Lanjut dengan Lanjut. Bunda Rina. Ya, memang nggak apa-apa ya, agak sulit memang, tapi nanti lama-lama insya Allah. Lanjut. Bunda Rina. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi, kok hilang? Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan, kayak masih ngeri banget tuh Bu Rina, yang ngeri banget. Enggak. Dengan ini. Coba, kan jauh, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Himi. Ya, Cengkareng sejantung kan jauh. Emang buaya. Semua bilang kayak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus yang lain. Udah Ustadz, yang lain izin. Oh, Bu Ika berapa lagi orang di masuk? jalan. Iya. Nah, itu namanya apa tuh? Raum. Raum, raum. Raum. Ya. Contoh yang kedua. Ya, raum. Ya, raum ya. Samalah ya. Yang kedua adalah, Ar-Rahmanir-Rahim. bentar, ini mau digedein kok malah jelopot kemana-mana. Dikatasin aja Ustadz. Ah, Yang kedua dikatasin. ada gitu aja dah. Kelihatan kan? Enggak. Tapi ini yang pertama, yang kedua mana? Belum, yang kedua belum. Nah, Udah. Dah. Udah, siap. Hah? Iya, Kecil. teman tulisannya kecil. Ya, digedein lagi bisa. Udah kelihatan gede dah. Udah. Datang. Yang kedua ini, kalau yang pertama tadi Al-Fatihah ayat 3. Yang sekarang yang kedua, contoh kedua Al-Ma'un, ya. Ayat ketiga juga. Ya. Awalnya itu ini pentalannya, bukan sempalannya, bukannya lengkap nih ayatnya, ya. Ya. Potongan ayat, potongan ayat. Ya, potongan ayat, sempalan ayat, ya, potongan-potongan ayat, ayat yang tidak lengkap, ya. Padahal sebelum Allah ada kata, ya, Wala yaitu apa katanya? wala yahuddu. Wala yahuddu. Ala Nah, ta'amil miskin. wala yahuddu kita tidak tulis kepanjangan. Yang kita ambil dari Allah. Ya. Ala ta'amil miskin. Ya, sama-sama. Al-Ta'amil miskin. Itu yang dua. Yang tawasud. Ala ta'amil miskin. Al-Ta'amil miskin. Yang ketiga, yang tul, yang 6 harokat. Ala ta'amil miskin. Al-Ta'amil miskin. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu ayat surat An-Nas ayat 2. Malikin nasi. Malikin nas. Lagi. Malikin nas. Ya. Yang kedua, Malikin nas. Malikin nas. Lagi yang ketiganya, Malikin nas. Malikin nas.
Iya. Yang terakhir, yang keempat, contohnya adalah surat Al-Fil ayat 5. Ya. Ayat 5 yaitu ka'asfim ma'kuli. Nah, jangan, kalau untuk kasrotain jangan lin, nggak boleh. Doma juga lun, nggak boleh. Jadi lin dibaca, harokatnya dibuang satu ketika mau diwakof. Kuli, kayak kuli aja gitu, makuli. Tapi di sini nggak makulin, tapi dibacanya makuli, li tapi lemah. Ka'asfim makuli. Yang keduanya, yang empat, satu, silakan. Salah. Panjangnya ku. Bukan li, bukan linya. Ya. Lagi. Ka'asfim makuli. Iya. Jadi intinya harokat terakhir tetap diharokatkan tapi nyamar gitu ya Ustadz? Iya, suaranya suara khofi, bisautin khofi, suara yang lemah, suara yang ringan. Tidak seperti suara yang kata yang lain. Seperti ku, itu kan suara full tuh. Maku. Nah, tapi nggak boleh li. Nah, itu kan nggak boleh. Atau malikin nasi. Itu kan full tuh si-nya. Ini dibuang. Ya, tinggal sepertiga. Jadi tidak diwakafkan tapi diraumkan gitu ya. Ya, ini kan lagi baca raum ketika wakaf. Raum itu diberlakukan wakaf. Wakaf dia, wakaf. Bukan tidak tapi diraum. Iya, begitu istilahnya. Diwakafkan tapi dengan cara Tahu. bukan diwakafkan dengan cara sukun, bukan. Nah, kan tadi udah yang sukun sudah, yang patah tuh. Ini wakaf, kita wakaf berhenti, cuman dengan cara raum, itu yang benar kata-katanya ya. Bukan berarti nggak diwakafkan, ya bukan nggak diwakafkan ketika wakaf. Ya. Nah, yang kedua yaitu atau B-nya, ya saya tarik ke atas dulu. Udah kelihatan kan? Ya. Kelihatan. Akhir kata berharakat dhamma dan diikuti oleh huruf mad. Masih huruf mad juga nih. Ya, dhamma tapi harokatnya diikuti oleh huruf mad. Ya, sebelumnya ada huruf mad. Ya. Ini ada sama dengan apa namanya tadi pada kotak-kotak pada yang kasroh, ya. Tapi di sini akhir dari kata itu harokatnya dhamma. Nu, mu, ru. Nah, gitu tuh kira-kira. Ya, nu, mu, ru. Ya karena berdua ya karena sta'inu wa huwal aliyul azimu wa huwas samiul basiru. Jadi yang dhamma nih. Iya, pada aku tua. Ya. Harokat kasroh itu kan apa namanya? Iya, harokat akhirnya itu pada sebuah kata yaitu dhamma. Nasta'inu kan dhamma tuh. Ya. Al-azimu juga dom. Di atasnya Al-basiru juga dom. Doma. Apa tetapi doma itu diawali ya dengan huruf Kasroh. bukan huruf mad. Bukan huruf mad biasanya. Iya. Kalau kasroh beda nanti nggak ada madnya. Ini Mat. lebih tepat disebut huruf Ya. mad. Nah, huruf mad kan yang berdekatan dengan nun adalah ya. Ya. Ya.
Betul enggak? Kenapa? Saya bilang jangan dibilang huruf kasroh. Kenapa? Karena yang berdekatan dengan huruf nun yang harokatan doma adalah ya. Ya. Yang notabene ya adalah huruf Mat. 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 Ya, itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang 2 harokat. Iya. Karena Ulangi bareng. Saya sebelah 1, 2, 3. Mulai ya. 1, 2, 3. Iya, karena berdua, iya, karena Inu. Inu. Yang kedua, yang 4 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Karena budu iya Keras amat itu. Suaranya full banget tuh. Nu. Jangan. Nu. Ini ngukurnya begini. Nu. Mi. Itu tuh betul latihan antar ya. Kemudian yang kedua, wahual. Tadi yang ke-6 udah belum? 6 harokat. Harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. iya, karena Nggak boleh lambatin. Ya nggak boleh. Nggak boleh terpisah, harus nyambung. Ta'inu. Nah itu kan nyambung, bukan ta'in. Apalagi ntar udah seminggu, apalagi baru kedengaran dibaca nunya seminggu yang akan datang. Nunya, waduh. Iya karena budu wa iya karena nasta'inu. Iya tuh, siapa tuh cakep tuh? Sukimin, Pak. Nah itu tuh begitu Pak Gimin ya. Kita lanjutin dulu. Wa huwal aliyyul azim. Ya. Yang keempat harokat, yang tawasud. Wa huwal aliyyul azim. Yang 6, wa huwal aliyyul azim. Yang terakhir, yang ketiga, surat Asy-Syura ayat 11. Wa huwas samiul basir. 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 Iya. Kita selesaikan dulu aja ya. Yang terakhir C ya, yaitu akhir kata berharokat kasroh yang ini lagi ada yang lebih nih. Ya tadi ketukar huruf, ini lebih nunnya, n-nya. Ya dimaklum ya. Ya dimaklumin Ustadz. Salamnya ini. Al-Fa'iha tadi. Kenapa? Al-Fa'iha.
Al-Fatihah tadi, bukan Al-Fatihahnya. Kurang Iya, itu dia. Iya, nanti diganti. Setelah di print out di rumah di rumah ya. Maklum remaja nggak apa-apa Ustadz. Iya, remako. Ya, kita diikuti oleh huruf mad. Jadi yang tadi dibicarakan tuh nih sekarang nggak ada huruf madnya tuh. Coba ya, short sukun nggak ada huruf, baik dia nggak ada harokat maupun dia tidak ada mad. Al-Asri ini di surat Al-Asr ayat 1. Wal asr. Ya itu kan kalau sukun. Sekarang yang tahu mungkin wal asr. Wal asri. Ya coba sama-sama. Wal asri. Yang kedua Al-Qadar ayat 4. Min kulli amri. Kok Amr? Siapa itu Amr? Jangan. Fokus. Itu rin di harokatnya dibuang satu, ri jadinya. Min kulli amri. Ya. Yang terakhir ayat surat Al-Alaq ayat 4 juga. Alladzi 'allama bil qalami. Oh, siapa kolam tuh sukun tuh? Kolam. Bil qalami. Lagi. 3. Apa tuh? Lebih parah tuh. Kolam. Siapa tuh? Nggak boleh kolam. Kan katanya nggak ada huruf itu. Nggak ada huruf madnya. Nggak boleh panjang. Iyalah kalau kan namanya bukan kolam. Ada huruf mad dipanjangin. Kadang-kadang enak banget ya. Kolam. Kayaknya enak tapi kolam. Bil qalami. Sebentar. Kalau dia dibaca dengan cara sukun, kan ini boleh dengan cara sukun juga. Dibaca dengan sukun tanpa dipanjangin lamnya. Allama bil qalam. Itu kan sukun. Iya. Kalau dia raum, allama bil qalami. Nah, itu kan begitu dong bedanya. Qalam. Nah, itu begitu. Iya. Berarti di Ulangi. Alladzi. Nah, ini juga alladzi, ini lebih lamnya nih. Ya, tolong di. Ini alladzi kan sebenarnya tanpa ada lamnya satu. Ya, itulah yang namanya lagi ngantuk tuh. Di alladzi cukup lamnya satu itu dua. Nanti kalau atau begini aja. Nanti saya begini aja. Nanti saya perbaiki dulu. Yang itu nanti setelah ini hapus saja ya. Iya Ustaz. Hapus, Nanti dikoreksi lagi sama Ustaz. Ya, nanti saya diperbaiki baru di-share lagi. Ya. Nah, yakin insya Allah kalau di-share atau yang di-share itu berasa nanti deh ya. Ya. Atau dia akan dimaklumin Ustadz, dimaklumin. Iya, iyalah. Allah aja maklumi. Oke. Itu yang kasroh.
Ini masih ada yang doma tuh satu lagi gimana nih? Habisin dulu ya. Lanjutin Ya. aja. Nah, Habisin, Ustaz. ya hari ini kita ya kalau memang masih ada waktu untuk praktek, kan prakteknya langsung waktu baca ini kan. Iya. Iya, nanti kan soalnya Nah. waqiah lanjutin. Ini dulu aja selesai. Kalau ada waktu lanjutin, kalau enggak ya ini kan tadi udah kita praktekin kan. Oke, kita bahas yang terakhir yang D, akhir kata yang berharakat dhammah. Dhammah. Ini lagi-lagi yangnya ada lebih. Yang tidak diikuti oleh huruf mad. Kalau dal double emang iya, madun asalnya mad. Ini emang nggak salah nggak? Ya mad. Oke. Ini ada 3 ya dalam format kotak di sini ya. Ini ada 3 ya. Nomor 1 di surat Al-Asr ayat 1 ya, yang awalnya idza jaa nasrullahi wal fath, itu sukun wal fath, kalau sukun. Ini ada di surat wal fath, hu-nya harus ada hu, tapi wal fathu jangan, itu terlalu lemak, terlalu full ya. Berarti Terlalu full. isyarat aja ya Ustaz ya. Fat, Bagaimana? isyarat kayak dumah gitu ya. Fat. Loh, lah yang nama raum bukan isyarat doma, nanti ismam lain lagi. Enggak, hu-nya itu jadi pelan-pelan gitu loh, enggak denger. Iya, tapi bukan isyarat. Ya, beda. Bukan, maka masalah takut nanti keliru dengan nanti ada isyarat itu baru rau apa ismam nanti ya. Doma. Kayak ini kan bisa dibaca pak, bisa dibaca sukun, bisa dibaca raum, bisa dibaca ismam. Nah, yang ismam itulah yang isyarat. Nah, ini bukan isyarat tetapi memang diharokati. Tapi yang tadi itu lemah. Wal fath gitu. Kalau kita menyebut fullnya kan begini, wal fathu itu kan full ya. Iya. Sempurna tuh harokat sempurna. Ya, idza ja'allahi wal fathu itu full tuh sempurna. Ini hu-nya enggak sempurna. Idza ja'allahi wal fathu. Nah, itu kan kedengaran hu. Ya, dengar tapi pelan. Iya, empel, bukan pelan. Empel. Empel. Tuh, Bu Ida orang Betawi ngerti banget empel. Apaan tuh Ustaz embel? Pelan-pelan. Empel. Pelan-pelan. Tuh, tanya Bu Ida tuh orang Betawi totok. Margonda. Yang kedua di surat Al-Qadar ayat 4. Nah, salah ya Qadar ya? Ini salah ini. Nah, ini baru salah fatal nih. Salah itu bukan Al-Qadar itu Ustaz. Ikhlas. Qul al-ikhlas. Ini fatal nih salahnya nih. Mantap. Udah makanya nggak apa-apa. Nanti kita apa namanya? Ustaz. Koreksi. Ya, kita perbaiki aja ya. Sementara kita lihat. Maklum kita maklumi Ustaz. Ikhlas. Ikhlas ayat pertama ya. Ini karena ini apa namanya ini PDF tidak bisa perbaikin langsung. Nggak bisa, harus diulang. Harus diulang ya. Kalau PDF itu khususnya begitu, kalau jadi susah dirubah. Nah, makanya nanti dikembaliin lagi ke Word ya. Ke Word dulu. Ini surat Al-Ikhlas ya. Adalah ayat pertama. Qul huwallahu ahadu. Ahadu. Maka itu ya begitu. Kalau ahadun itu kan full. Ahadu. Ulangi 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahadu. Siapa yang tuh baca pakai dikolak-kolakan?
Nggak berlaku, kol-kola nggak berlaku karena kan dari harokat. Kalau kol-kola kan itu yang suku. Yang suka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bukan ahad, bukan ahadu, ahadu. 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 Wallahu ahad. Sekali deui. Sekali deui. Satu, dua, tiga. Kul Wallahu ahad. Ahadu. Ya. Wallahu Yang terakhir surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 4. Ya. Ini bukan Al-Falaq, bukan Al-Alaq kayaknya ini. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Oh, kafirun Ustaz. Aduh, man. Ustaznya lagi kemana Ustaz? Ini Mantap. lagi ngantuk ketiknya Ya, ini. soalnya begini, saya di sini Kayaknya kan ngantuk. ngambil dari apa namanya tuh. Itulah bahayanya namanya copy paste tuh. Lihat, coba lihat. Di awal kan memang suratnya nih yang dari sini saya ambil nih dari Al-Asr, Al-Qadar, Al-Alaq. Kalau ini kan jadi saya copy paste, pengen cepat, akhirnya begitu tuh. Itu bahayanya copy paste. Nggak ada yang copy paste. antara nama surat dengan ucapannya salah, beda. Iya, saya kan ini kan mengambil kotaknya ya, kotak itu supaya jangan bikin lagi, saya copy paste, tapi ininya surat saya coba. Surat ayatnya dirubah. Ya, nggak apa-apa, maklumin ya. Maklum, Ustaz juga manusia biasa. Surat apa nih? Wal. Surat apa yang benar? Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Kafirun ma'abud. Kafirun, ya. Ini kan awalnya la a'budu ma Ta'bud. wala antum abiduna ma Ta'bud. ta'bud. Itu yang keempat. Ya. Jadi kita ambil akhir saja Nah. perhatikan Bu. ma'budu ya. Lagi Ma'bud. wala antum abiduna ma ta'budu budu. Itu kayak mirip ini mirip suara kol-kolah kan? Hampir mirip suara kol-kolah. Cuman kol-kolah pakai dia patahnya doma budu. Nah itu budu. Kalau kol-kolah kan budu. Jadi ada kol-kolah setengah, ada harokatnya dindumahkan gitu. Jadi ini la wala antum abiduna ma a'budu budu. Wala. Lagi sama-sama 1, 2, 3. Kalau tadi wala anak nggak ketemu tuh. Tadi saya dengar wala anak nggak ketemu. Kalau wala anak abidum ma abatum. Patum. Boleh sih abatum, tapi kan abatum itu kan bukannya doma. Kun. Nggak bisa dijadikan contoh. Ulangi. Wala antum abiduna ma a'budu. Ya. Iya. Baik.
Itu barangkali sebelum kita praktek dengan surat-surat ini yang lengkap suratnya, silakan mau ditanya. Saya akan pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bunda Ane, Iya. Khusus yang di ini Roma nanti kita ya, Ustaz. praktekkan surat-surat yang ada di dalam contoh ini aja ya, yang lengkap suratnya dari awal surat itu ya. Yang mana Kita itu? katakan, Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. ya, Pak Ustaz. boleh. Assalamualaikum. Enggak, bila mana berlakunya raum ini karena ada di pernyataan di atas bahwa itu dengan suara samar yang hanya di dekat orang yang terdekat kita gitu. Jadi bila dekat mana orang. dia berlaku gitu. Yang di dekat orang terdekat maksudnya gimana di dekat orang? Ya gini, kita membacakan ini secara raum dengan tajwid raum. Bila mana dia berlaku raum ini, karena ini ada pernyataan mengucapkan huruf dengan sebagian harakat dengan suara samar yang dapat didengar oleh orang yang berdekatan. Ya, masuknya begitu ya. Terus? Nah, Ibu iya. bingungnya di mana? Ibu bingung di mana? Sehingga Ibu tanya. Seandainya kita baca sesuai dengan tajwid yang ada gitu, kalau memang itu kolkolah kita baca kolkolah saja gitu, nggak usah dengan raum gitu. Oh gitu. Ya, paham Pak, saya paham. Semua harokat, Iya. ya, semua harokat, begitu kan? Iya. Itu boleh dibaca wakof dan boleh dibaca Wasol. wasof. Ini dulu pengerti ini, wakof dan Wasol. Tetapi untuk bab raum itu hanya ada pada waktu wakof. Oh, pada wakof. Hanya pada wakof. Nah ini mungkin tadi ya Bunda Niki ya enggak, tapi kurang memperhatikan tentang ini istilahnya waktu Wakof. wakof. Kalau wasol ya enggak berlaku gitu. Tuh. Tetap kalau waktu wasol mah dibacanya full. Ya, seperti wal asriin itu kan full kan, ri-nya kan? Iya. Wal asriin itu kan full. Kalau wakof wal asri. Nah, itu ri-nya lemah. Bisa dipaham Bu Niki? Iya. Yang lain sing liyane. Ayo sing liyane sopo? Ini Pak Ustadz, ini afdolnya ini memang antara misalnya di wakof dengan bacaan raum sama bacaan tajwid yang lain gitu loh. Kan ada dua ya, berarti kan bisa di wakof itu bisa raum, bisa mat, arid, sukun atau apa gitu Pak Ustadz ya. Kalau Jadi begini, saya luruskan dulu, jangan dengan bacaan lain, dengan tajwid. Ini tajwid Pak Haji. ya benar ya. Maaf, salah sebut. Ini Yang satu bacaan dengan tajwid, satu dengan formatnya jangan keliru, jangan bacaan lain atau tajwid lain. Ini dalam satu karakter tajwid. Ya. Cuman caranya begini ya. Yang namanya cara berwakof tuh ada tiga. Saya sudah pernah ngasih dulu Pak Haji. Cara berwakof tuh ada 3. 1 sukun, 2 raum, 3 Isma. Coba dibuka lagi catatannya kalau mau baca. Ya. Jadi ini bukan keluar dari tajwid lain. Enggak, ini masih tajwid yang sah, hanya satu tajwid ini gitu. Enggak ada istilah tajwid lain. Dalam tajwid cara baca ini ada cara bacaan lain, begitu, bukan tajwid lain ya. Ada bacaan lah. Cara baca lain, yaitu cara raum dan baca Isma. Di samping bacaan sukun. Memang kan begini Pak Haji, saya juga memaklumi karena apa? Karena memang di masyarakat umumnya kita belajar ngaji itu kan hanya dikasih tahu cara wakofnya dengan sukun aja kan? Iya. Benar nggak Pak Haji? Iya betul. Iya, kita hanya dikasih tahu dengan sukun saja. Yang raum sama ismam kita mungkin waktu itu ulama kita mungkin ya waktunya juga dia nggak sempat ngasih tahu untuk raum bagaimana, untuk ismam bagaimana. Tapi yang diajarkan atau yang ditengahkan hanya sukun saja.
Kita kan taunya Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Taunya kan begitu dulu ya. Iya. Padahal boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita taunya kan begitu, sukun kan? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada raum. Nuknya ada Pak Ustadz, kadang-kadang kedengeran imam baca kalau taraweh. Nah, itu berarti dia pakai Raum. raum. Nah, kan udah apa kata Bida kan denger itu, udah tahu. Berarti bener itu. Ya, imam taraweh ngerti dia itu, dia baca raum boleh, enggak apa-apa. Iya, dia baca nasta'in. Ya karena mungkin raum itu biasa jadi agak kaku ini, Pak. Sebentar. Iya, jadi begitu ya. Ada lagi? Nanti kita ambil satu surat dari ini ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada Pak Ustadz. Ya, silakan Bida. Kalau imam baca Fatihah kan iya karena setain gimana Pak Ustadz? Karena setain. Saya suka dengerin gitu. Ya karena setain gitu. Oke, Iya kan Al-Fatihah kan isinya cuma 2 ya. Iya. Iya, karena setain. Iya, karena Terus mustaqim. Iya. Jadi dia bacanya karena setain ya kan? karena Nanti mungkin lama-lama karena 2 tain. Setain jadi 2 tain kan? Kalau rumah dekat masjid kan gitu kedengeran orang baca. Ya itu mungkin terlalu kurang rapi aja. Jadi karena setain mestinya kan begitu ya. Iya, ini mah jelas banget karena setain. Itulah yang boleh dikatakan kalau menurut saya itu yang dipantulkan. Alhamdulillah. Ta. iya. Nah itu tuh ta me. Karena setain. Jadi karena dipantulkan jadi sin sukun karena setain. Kan begitu ya? Iya. Itulah jangan. Makanya kalau hati-hati kalau dia sukun kan dengan sempurna. Ya. Fil alamin, jangan fil an'amta, bukan an'amta, bukan. Itu tolong ini diingat. Nah, bagus ya. Jadi nggak boleh nasetain. Itu namanya dia memantulkan nasetain. Kayak ini juga Pak Ustadz kedengeran juga mage. Nah, itu juga nggak boleh mage. Kan huruf masuk nggak ke dalam kol-kola? Ayo saya tanya. Enggak. Kan kol-kola cuma 5. Kop, ya, ko, jim, dal, kutu, bujadin. Baju di toko. Baju di toko. Di toko hanya 5. Ada nggak apa namanya tadi ghain? Nggak ada. Hah? Balak. Nggak ada. Nggak ada. Makanya jangan mage. Itu tuh maksudnya digantung dulu. Ghairil maghdu. Coba sama-sama. Ghairil Nah, itu tuh mage, masih ada mage. Oke, yang penting begitu ya. Jangan pokoknya kalau bukan huruf kol-kola janganlah. Iya. Iya Pak Ustadz. Itu mantul sebenarnya. Alik lama-lama.
Oke. Ya, kita praktekkan satu surat pertama dulu. Di dalam contoh ini kan tadi surat apa nih? Yang fathah. Maaf, yang kasroh. Fatihah aja ya, benar ya? Iya dah. Di samping memang Fatihah kan dalam sholat rukun, jangan sampai salah ya. Iya, pertama silakan dengan Ibu Wiwi. Ya, ya. Silakan. Bu Wiwi dulu. Pakai Kasih. raum ya. Pakai raum. Insya Allah. Maksudnya begini, ketika praktek raum, lihat yang kasroh aja ya. Ya, Oh, yang kasih aja. kasroh aja ya. Kasroh Termasuk Kasroh. Bismillah ya Pak. sama kasroh sama dom. Doma. Doma. Nah, yang patah enggak? Itu maksud saya ya. Patah Iya, enggak iya. berlaku. Ya, Ya. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya Pak, itu kan Iya, Pak. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Terus bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'inu, jangan lambat. Ta'inu. Ya, Ya, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pandolin. Dolin, bukan dolin. Oh iya, Dolin. ya. Waladdallin. Ya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu ya. Lanjut dengan Pak Sugimin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terus apa lagi? Silakan. Lanjut dengan Pak Haji Sutopo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Himi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, gitu. Lanjut, yang lain. Ayo. Silakan dengan Pak Haji Jainal. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, Pak Haji, pokok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegedean, Pak Haji. Kegedean. Himi dengan hi. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lagi ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Baik, makasih Pak Haji. Lanjut dengan Bu Ida. Ya, sama-sama Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hilang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya kurang, lazimnya kurang. Do itu kan 6 harokat. Napasnya hilang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, gitu. Jod, apa yang Lanjut belum? dengan Bu Niki. Makasih Bu Ida. Bu Niki sekarang. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Him. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila masih ada. Bila bukan bila. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih itu cepat tapi bila alamin Alamin. Bu Niki, jangan bila itu namanya memantul. Itu tuh bila. Oh iya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga jangan diputusin jangan bila. Dia mengalir. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Oh iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awat, itu tuh. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, gitu. Jadi tolong ya Bu Niki ya. Jadi yang ane, ale, Ale. Iya. ya ame itu tuh ulangin tuh. Yang Iya, biasa iya. emang ketemu tuh. Nun, ane, ame. Nah itu jangan ane, ame, an, am. Nah itu tuh. An. Ya diinget deh, insya Allah lah lama-lama hilang lah. Insyaallah. Baik, makasih Bu Niki, semangat ya. Lanjut dengan Ibu Rohayati, silakan. Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Raum. Iya, karena abudu. Oh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, gitu. Ya. Baik, makasih Bu Rohayati. Lanjut silakan Bunda Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Bagus. Baik, Ya. makasih Bunda Rina. Baik, saya tanya jawab lagi Ustaz. Iya. Silakan. Ya. Pak Ustadz mau tanya, Iya, silakan Pak. ketika seorang imam ya, ketika membacakan surah Al-Fatihah itu, apakah sebaiknya pakai raum ini atau pakai apa? Yang biasa. Begitu. Iya. Iya. Itu hanya itu pertanyaannya. Iya. Jadi begini, bagi seorang imam, baik imam di musola maupun di masjid atau juga di rumah bisa saja. Nah, dia mau memberlakukan raum atau ismam, ya. Karena di sini boleh raum, boleh ismam. Di samping yang kebiasaan kan sukun ya. Kebiasaannya sukun, ya. Betul. Saya yakin bukan dia nggak ngerti, bukan dia nggak tahu. Saya yakin dia tahu, dia ngerti. Tapi ya takut kalau di masyarakat, ya di masyarakat yang tidak paham tentang itu, baik raum maupun ismam, dianggapnya nanti menjadi fitnah, gitu kan? Ya. Menjadi fitnah, sehingga makanya harus ada proses pembelajaran. Nah, seperti sekarang ini kan dalam proses nih, ya. Nanti kalau ada imam baca begitu, kan kita udah ngerti tuh, bener nggak? Iya. Kita sudah tahu, udah dikasih tahu, udah kita pelajari tentang raum dan ismam. Ketika nanti ada seorang imam baca dengan raum,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kita sudah ngerti. Udah, nggak bakal ada fitnah kan? Nah, gitu. Jadi silakan aja, tapi memang kita pilih-pilih dulu. Kita lihat di masyarakat kira-kira ada nggak yang ngerti. Tetapi itu dalam kebijakan. Tetapi secara hukum, mau ngerti, mau enggak, baca. Begitu tuh kalau namanya hukum mah. Itu tadi ada kebijakan, paham nggak? Kebijakan artinya takut kalau di masyarakat nggak tahu ilmu itu, baik kalau mau Islam kita baca, nanti jadi fitnah. Nah, tetapi satu lagi, mau dia ngerti, mau dia enggak, ya mau dia istilahnya nanti bahasanya menimbulkan fitnah, kalau sudah hukum, boleh ya nggak ada masalah gitu. Paham nggak Pak? Pak Penyimin ya? Nah, memang yang sebagusnya kan sebenarnya kalau namanya raum kan nggak terlalu nggak sampai di jamaah yang barisan belakang itu yang harus dengar. Iya. Kan tadi ukurannya apa? Ukurannya yang bisa dengar hanya samping kanan, samping kiri atau belakang. Kalau depan ada nggak? Nggak ada, karena imam masih di depan lagi. Jadi cuman apa namanya ada samping kanan, samping kiri dan belakang. Nah, kalau di depan nggak bisa jadi ukuran, masa iya imam ada dua? Gitu. Cuma yang lazim itu di komunitas kita itu yang tidak raum. Di komunitas kita memang ya kita lah sebagai orang yang apa namanya yang mempelajari dan mengerti tentang itu, kita kasih contoh misalnya nanti kita baca nggak apa-apa ya. Tapi sementara untuk kita praktek untuk pribadi apa ya. Ini dipraktekkan ini ya, tolong dipraktekkan untuk kita pribadi Fatihani. Tapi harus matang dulu, harus pas dulu, jangan masih mentah udah dipakai, jangan. Harus matang dulu maksudnya. Nah, bagaimana supaya matang? Ya sering dibaca, sering dilatih. Nah, kalau nggak dibaca-baca mentah terus kan begitu ya, Pak Gimin? Nggak mentah Ustadznya. Memang benar begitu. Ya, silakan. Ustaz, ya, silakan Pak Haji. Kalau kedengaran untuk raum ini kan sangat terlalu tebal juga nggak boleh, sempurna, terlalu pelan juga kadang-kadang. Itu kalau ukurannya terdengar oleh diri sendiri gitu bisa nggak Ustaz? Misalnya raumnya itu yang kita dengar terucap gitu, tapi belum tentu relatif itu dengar. Gimana Ustaz? Ukurannya kita sendiri. Ukurannya bisa didengar sendiri, iya. Apalagi kalau kita sendiri sholatnya bukan begitu. Kita sholat sendiri. Iya, tapi kalau sholat jamaah otomatis ya minimal tadi yang dimaksud dengan Pak Haji, kita bisa sendiri yang dengar kan? Ya artinya cukup kita sendiri yang mendengar begitu kan maksudnya? Raumnya ya. Nah, tapi bukan begitu pemahamannya. Jadi yang dimaksud raum ini baik untuk diri kita maupun orang yang di sekitar kita yang terdekat sesuai dengan kaidahnya tadi. Yasma'uhul qaribu dunal ba'id. Orang dekat bisa dengar, orang jauh nggak bisa dengar, nggak perlu dengar lah bahasanya begitu ya. Itu ukurannya udah gitu aja. Iya gitu. Syukran. Oke. Siapa lagi silakan Bunda Rina. Ya, saya tanya. Gini Ustaz, jadi yang di rom itu bacaan rom itu hanya yang kasroh dengan dumah huruf akhirnya gitu. Betul. Jadi saya ulangi sekarang ya. Saya ini supaya lebih jelas. 3 harokat patah kasroh domah yang tidak boleh dibaca raum hanya fathah. Yang kedua, ketika dia kasroh itu mah boleh dibaca sukun dan raum. 2 dia caranya itu yang harokat kasroh atau domah, dia punya 2. Boleh dibaca sukun, boleh dibaca raum. Nah, sekarang yang domah 3. Boleh sukun 1. Kedua boleh di raum, yang ketiga boleh di ismam. Tuh. Gitu ya.
Iya. Karena dalam pembicaraan ismam kan kita belum bahas kan. Belum. Nah, tapi udah kita dahulukan pengertiannya itu yang boleh dibaca raum, harokat kasroh dan harokat Doma. Nah, nanti yang harokat doma tambah lagi satu di samping sukun sama raum oleh dengan Ismam. Nah, insya Allah nanti hari Senin akan datang ya, baru kita proses ismam ya. Berarti Gitu. yang itu hanya raum dan sukun. Kalau yang kasroh betul. Kalau yang kasroh hanya boleh sukun dan roh. Roh. Kalau patah hanya cukup Sukun. Kalau yang fathah ya, yang fathah hanya Sukun. Ya, udah gitu lah. Oke, saya kira cukup ya. Ya, cukup. Baik Ya, Ustadz, silakan ditutup dengan doa. Kembali pada hari ini yang akan datang. Itu mari kita baca pertama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian kita Doa akhiri kafaratul dengan majelis. majelis. Subhanakallahumma wa Iya, itu yang ini. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depannya. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.